Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel pemersatu YouTuber pemula baik. Teman-teman, ini saya lagi nganter anak-anak lagi bermain ya. Kebetulan ini di taman bermain. Kalau yang di Jembrana pasti tahu ini di mana. Ya, ini adalah di belakang gedung kesenian Insinyur Soekarno di Jembrana ya. Jalannya apa juga saya kurang tahu, tapi nggak perlu dibahas masalah jalan lah, karena kita tidak akan membahas masalah jalan. Tetapi kita akan membahas tentang, Bang, kok nggak malu Bang, ngevlog Bang, pasti ada pertanyaan kayak gitu. Bodoh amat, banyak sekali orang. Iya, mungkin itu ngapain tuh orang, gila ya, bodoh lah. Tapi yang jelas saya ingin memberikan satu pembelajaran buat teman-teman. Ini ada satu pertanyaan yang sebenarnya ini subscribernya sudah lebih 300.000, tapi barusan dismon atau dismonet itu 2 minggu yang lalu ya, 2 minggu yang lalu, dan adsense-nya memang belum masuk karena ada adsense sekitar 14 jutaan. Loh, kok banyak Bang? Ya banyak, orang subscribernya segitu banyak, di atas 200.000 tentunya kan banyak. Tetapi yang jadi masalah adalah sebelumnya memang konten ini aman-aman saja ya, aman-aman saja. Karena beliau bisa ngedit, tapi faktanya juga tidak 100% aman. Jadi kalau ada yang bilang mungkin dimanapun berada, kreator manapun berada, bahwasanya konten yang digunakan ulang, konten yang berulang-ulang, bahkan digunakan berulang-ulang itu bisa monet. Iya, bisa monet sekarang. Nanti kalau merongos kan diam saja. Itu nggak bakalan dikasih tahu pada teman-teman. Intinya saat dia membuat konten tersebut ya buktinya memang monet. Iya, buktinya memang monet ya. Buktinya memang monet. Tapi bukti yang dipaksakan juga nggak baik. Ya, bukti yang dipaksakan itu justru mencerminkan sebenarnya kita ini nggak kreatif ya, omongannya nggak dipercaya orang, makanya harus ditunjukkan bukti-bukti, tapi harus dipaksakan ya. Kalau Insan Tutor mau percaya silahkan, mau nggak juga bodoh amat, bukan urusan saya. Yang penting adsense saya jalan selama video masih ditonton, kan itu saja ya. Jadi sekali lagi, kedekatan emosional dan kata-katanya itu bisa dipercaya atau tidak, itu subscriber yang bakalan menilai ya. Auranya juga pasti kelihatan. Maksudnya aura positif, aura negatif, aura setengah positif, setengah negatif, atau bahkan negatif sama sekali, atau mungkin mantan bajingan, semuanya tahu. Ya, semuanya bakalan paham dan bakalan ngerti. Dari bahasanya juga bakalan tahu. Jadi kalau omongannya hanya sekedar omong saja, tetapi omongannya sudah dipercaya, itu luar biasa. Tetapi kalau omongannya tidak bisa dipercaya, biasanya akan menunjukkan bukti-bukti yang dipaksakan ya. Itu salah satu hal yang konyol. Konyol sih enggak, bego lah ya. Oke, jadi ini buat teman-teman ya, mungkin ada pertanyaan yang tadi, kita kembali ke yang tadi. Karena itu hubungannya dengan, atau kita sambil jalan ke depan ya, boleh juga ya. Boleh juga jalan ke depan. Karena di depan rame. Mau menikmati pemandangan ya silahkan, apa itu juga silahkan. Jadi intinya, ini konten berhubungan dengan ceramah keagamaan ya. Jadi tiap kali ada ceramah, itu beliau selalu hadir, ceramah siapapun itu selalu hadir. Intinya konten ini kan yang berhubungan dengan siar ya, dengan siar keagamaan. Jadi kalau ada ceramah, beliau biasanya rekam, setelah itu langsung upload. Karena kalau isi ceramah, saya kira kalau diedit-edit juga nanti kurang begitu bagus, karena isi itu bisa berbeda ya. Isi ceramah tersebut bisa berbeda makna. Jadi memang saat mulai ceramah, mulai pembukaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai akhir, itu selalu beliau rekam dan langsung upload. Dan memang terbukti view-nya luar biasa ya, view-nya luar biasa. Bahkan stok beberapa video masih ada. Jadi tidak tahunya ya, ternyata tokoh yang ceramah tersebut atau punya tim. Artinya ustadz tersebut atau ulama tersebut punya tim yang memang tujuannya itu untuk merekam dan menyiarkan secara langsung. Saat itu juga disiarkan secara langsung lah. Temen ini kan rekam dulu. Ya walaupun itu hasilnya mungkin bisa 2-3 jam ya, tapi kalau ceramah nggak sampai 2-3 jam. 1 jam atau 2 jam lah, itu aja juga yang ceramah saya kira sudah luar biasa ya.
luar biasa kesel orang berdiri. Yang tidak disadari adalah dia rekam secara langsung, mungkin nguploadnya bisa hari ini, minggu depan, atau bahkan 1 bulan yang berikutnya. Tetapi di situ juga ada live streaming juga yang merupakan bagian dari tim ulama tersebut. Yang terjadi apa? Ini loh terjadi juga. Artinya apa? Konten yang digunakan ulang. Ya, konten yang digunakan ulang atau konten berulang. Intinya yang berulang-ulang lah. Jadi kalau pengen aman, artinya apa? Ya video sendiri. Jadi kalau mungkin ada pembahasan konten yang digunakan ulang, lolos monet, konten yang berulang-ulang, lolos monet, disertai bukti. Iya, bukti yang dipaksakan, konyol. Jadi sebaiknya teman-teman juga harus bisa belajar, banyak belajar ya. Terus hal positifnya apa Bang yang bisa diambil gini loh bro ya. Itu ada kegiatan juga. Konten atau mungkin konten-konten ceramah, walaupun itu suara, hanya suara saja yang diambil, dan mungkin visualnya itu berbeda, jalan segala macam visualnya, atau mungkin visualnya diambil sendiri sambil ngevlog, tetapi narasinya adalah ceramah keagamaan yang mungkin itu sudah kita orang yang ke-1000 yang mengupload channel tersebut, ceramah tersebut, atau kita mungkin orang yang ke 10.000 yang mengupload channel, mengupload narasi ceramah tersebut, bubar awalnya memang aman. Sekali upload kadang-kadang baru seminggu ditonton 300.000, 400.000, duit itu bro ya. Tetapi kalau tidak ketahuan sistem selama 1 bulan tuh udah kaya tuh orang kadang-kadang upload baru 1 bulan yang nonton sudah 2 juta. Apalagi ceramah-ceramahnya yang lagi viral, Gus Baha, tokoh NU idola saya juga itu ya, Ustadz Abdul Somad. Ini biasanya kan langsung viral, bisa ditonton 200.000, 300.000 orang dalam 1 bulan. Itu ada yang mancing ya. Ini sangat berisiko karena beliau-beliau ini juga kadang-kadang mempunyai akun YouTube. Tapi ingat, biasanya kalau tokoh masyarakat atau mungkin ulama seperti ini, akun YouTube-nya nih adsense-nya nggak diambil. Biasanya sih langsung kalaupun diambil biasanya langsung disedekahkan untuk pembangunan apa gitu aja lah. Itulah yang saya tahu ya. Dan itu ada live streamingnya. Ada juga tim lain yang mungkin apa maksudnya? Yang merekam juga. Jadi tetap aja posisi kita kalau nggak klaim hak cipta konten yang digunakan ulang karena pernah digunakan untuk live streaming. Jadi yang punya konten, dan kadang-kadang begini loh bro ya, kalaupun ada ulama yang mungkin mengklaim isi ceramah tersebut atau mengklaim narasi tersebut, ini bukan berarti ulama itu suka-sukanya dia atau ulama itu pengen kaya, bukan. Karena banyak sekali justru yang mengupload konten-konten ceramah itu yang seharusnya itu pribadinya juga lebih baik. Kadang-kadang juga sudah orang-orang yang nggak jelas, hanya sekedar AdSense, duit AdSense. Padahal saat komen di kolom komentar saya juga banyak sekali kontennya ceramah, kontennya yang membahas tentang keagamaan. Bahkan Ustadz yang ceramah sendiri pernah komen di video saya yang isinya juga nggak jelas. Ya, apa? Ini anak saya nih. Jadi prinsip mungkin beliau atau ustadz atau tokoh masyarakat ini menggunakan prinsip kehati-hatian, ya. Prinsip kehati-hatian. Jadi kalau memang itu adsense-nya atau mungkin teman-teman terkena dolar merah dan itu masuk ke ulama atau tokoh yang ceramah tersebut, itu lebih bermanfaat buat apa? Buat bantu umat, buat bangun ini tempat-tempat ibadah. Lah kalau yang upload itu orang di luar ceramah atau yang jamaahnya misalnya, belum tentu juga dimanfaatkan seperti ini. Kadang-kadang ya untuk perutnya sendiri, kadang-kadang malah untuk minum bir. Ya. Jadi bermasalah juga datang ke pengajian hanya untuk mengambil isi ceramahnya diupload di YouTube-nya dia. Dan ini juga terkena konten berulang dan itu berkali-kali loh. Dan berakhir di smon, ya. Kemarin soalnya sempat diskusi sama saya kira-kira adsense-nya masuk apa enggak. Dari pengalaman saya memang masuk. Ya, dari pengalaman saya masuk. Ditunggu saja, tapi biasanya
masuk tanggal 11, nanti gajian tanggal 11 sampai 18 lah biasanya masuk antara tanggal itu. Nanti gajinya kan biasanya kan tanggal 21 sampai 28 antara tanggal itu. Tetapi kalau misalnya dismount atau terkena konten yang digunakan ulang, karena intinya hal-hal yang seperti itulah ya, bisa konten yang digunakan ulang, bisa konten berulang. Jadi biasanya masuknya bulan berikutnya, ini dari pengalaman saya dari beberapa channel ya. Mudah-mudahan ini menjadi pembelajaran dan ada hal positif yang bisa teman-teman ambil. Intinya sekali lagi, mungkin ada yang aman dengan mengupload narasi-narasi ceramah, tetapi ingat teman-teman bisa orang yang ke 10.000 yang mengupload tentang narasi ceramah tersebut, itu nanti akan bermasalah ya. Jangan lari-lari dekat sini, sana. Ini banyak sekali. Jadi intinya hati-hati ya. Sekali lagi, mungkin teman-teman bisa orang yang ke 1.000 ya, atau orang yang ke 2.000 yang mengupload narasi ceramah model-model seperti ini. Intinya kalau saya boleh berpesan ke teman-teman, prinsip kehati-hatian itu loh. Prinsip kehati-hatian kalau ingin channelmu jangka panjang. Kalau mungkin ingin mengikuti yang lain ya monggo, silahkan aja. Mau konten berulang, yang penting lolos monetisasi atau bagaimanapun ada bukti-buktinya ya terserah, itu urusanmu ya. Channelmu sendiri. Saya selalu wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses dan salam buat keluarga.